Halo semuanya, terutama bagi mahasiswa Prodi Matematika yang sedang mengambil aljabar linier yaitu semester 4 ya, Fakultas MIPA Universitas Mataram. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ruang vektor ya sebelum UTS, kemudian ada ruang hasil kali dalam. Nah sekarang kita lanjutkan materi kita setelah UTS. Sebenarnya ada 3, yaitu transformasi linier untuk sembarang ruang vektor, kemudian nilai eigen dan vektor eigen, dan yang terakhir nanti adalah diagonalisasi. Tapi untuk saat ini kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu transformasi linier. Nah untuk transformasi linier kita akan bahas subbab yang pertama, yaitu tentang definisi transformasi linier. Kemudian nanti ada beberapa sifat dasar transformasi linier. Kita langsung saja. Pada saat kalian belajar di aljabar linier elementer, yaitu di semester 3, kalian sudah mengenal yang namanya transformasi linier ya, dari Rn ke Rm. Masih ingat definisi transformasi linier dari Rn ke Rm? Ya, misalkan saya punya T dari Rn, ya suatu pemetaan dari Rn ke Rm. Ini disebut transformasi linier. Ya, disebut transformasi linier. Transformasi linier apa? Jika kita bisa menyatakan Tx ya, ini sama dengan ya, suatu matriks standar T dikalikan dengan X ya, untuk setiap X di Rm. Nah, jadi kita bisa mendapatkan menyatakan transformasi ini sebagai perkalian matriks standar T dengan sembarang vektor di Rn. Nah, pada waktu itu kita juga sudah tunjukkan bahwa ini akan terjadi. Jadi ada sifatnya, yaitu apa? Ekuivalen, dengan mengatakan ini akan transformasi linier jika dan hanya jika ada dua sifat yang dipenuhi ya, karena ini matriks. Dua sifat yang dipenuhi yaitu apa? Tu plus V ini sama dengan Tu plus TV. Kemudian yang kedua apa? T KU sama dengan KTU. Ya tentunya ini untuk berlaku untuk setiap ini untuk setiap, jadi ini untuk setiap UV di Rn dan K-nya di himpunan bilangan real ya, jadi K-nya skalar. Ya, jadi ini sudah kita tunjukkan ya. Jadi dari definisi kita awalnya adalah mengatakan suatu transformasi dari Rn ke Rm itu adalah merupakan perkalian matriks dengan sembarang unsur di Rn. Nah, ini sudah kita tunjukkan bahwa berlaku juga sifat dua ini ya. Jadi transformasi linier, jadi dengan kata lain transformasi linier jika dan hanya jika berlaku ini. Nah, sekarang kita perumum untuk sembarang ruang vektor. Kalau ini kan ya, misalkan V dan W adalah ruang vektor. Ya, tentunya ruang vektor yang kita bicarakan masih ruang vektor real ya. Suatu pemetaan P dari V ke W ini disebut transformasi linier jika untuk setiap UV di V dan setiap K bilangan real berlaku yang pertama tadi T
U tambah V sama dengan TU tambah TV. Kemudian yang kedua, TKU ini sama dengan K dikali TU. Ya, jadi kita gunakan definisi yang lebih umum ini ya untuk Semarang, di Semarang ruang vektor ya. Contohnya, ya, otomatis contoh transformasi linier yang sudah kita bahas dari Rn ke Rm itu merupakan transformasi linier umum ya. Contoh lain misalkan kira-kira apa ya? Contohnya, ya, selain yang kita sudah bahas ya, ada transformasi linear di Rn, dari Rn ke Rm. Ya, misalkan kita punya suatu transformasi T dari ruang vektor V ke W ya, yang didefinisikan oleh, jadi setiap vektor V di V ini dipetakan atau dikaitkan ke 0 ya, ke nolnya W. Jadi kita punya apa? TV sama dengan 0 ya. Kalau kalian perhatikan, untuk menunjukkan transformasi linier ya kita harus menunjukkan dua hal itu berlaku ya. Jelas ini merupakan pemetaan ya, berarti kita tinggal menunjukkan dua yang tadi, yaitu apa? Kalau kita ambil Semarang UV di V ya, K nya di R, jadi T U. Maka apa? Maka TU sama dengan 0, TV juga sama dengan 0 berdasarkan definisi pemetaannya. Jadi TU sama dengan TV sama dengan 0. Ya, diperoleh apa? TU plus V U plus V kan ada di V ya, berarti karena untuk setiap V itu dipetakan ke 0, berarti U plus V juga dipetakan ke 0, berarti TU plus V ini adalah sama dengan 0 ya. Ya, 0 ini adalah apa? 0 tambah 0 kan ya? Ya, TU tambah TV. Jadi TU plus V sama dengan TU tambah TV. Kemudian untuk Semarang skalar K tadi TKU. Nah, argumen yang sama tadi U tambah V juga vektor di V, sekarang K dikali U juga vektor di V, sehingga petanya oleh T akan dibawa ke 0 ya. Ya, ini sama dengan apa? K kali 0. Berarti K dikali T. Ya, jadi terbukti bahwa pemetaan dari ruang vektor V ke W yang didefinisikan seperti ini itu merupakan transformasi linier ya. Jadi T transformasi linier. Ya, transformasi ini contoh transformasi yang khusus yang disebut dengan transformasi 0. Oke, itu contoh pertama ya. Ya, tadi pada saat mendefinisikan transformasi linier, V dan W-nya itu boleh sama ya. Jadi ketika V-nya sama dengan W, maka transformasi linier itu disebut operator linier ya. Nah, contoh kedua itu misalkan kita punya T dari ruang vektor V ke V, ini pemetaan yang didefinisikan oleh ya, jadi setiap elemen V dipetakan ke dirinya sendiri ya. Jadi TV sama dengan V. Oke, tadi sudah T ya, saya ganti dengan I saja dah. IV sama dengan V ya. Nah, kalian bisa periksa kalau ini adalah transformasi linier ya. Nah, ini adalah transformasi linier.
yang biasa kita sebut dengan transformasi identitas. Jadi karena memetakan setiap elemen di V itu ke dirinya sendiri ya. Ya, kemudian contoh ketiga, misalkan kita punya polinom ruang polinom ya. Jadi misalkan saya punya pemetaan dari ruang polinom P1 ya. P1 masih ingat adalah ruang polinom dalam isinya adalah polinom-polinom yang derajatnya paling tinggi 1 ya. Jadi P1 ke P2 ya. Jadi di sini isinya adalah polinom-polinom, jadi Px itu kita kaitkan dengan x Px ya. Jadi P2 ini adalah ruang polinom yang derajatnya paling tinggi 2 ya. Nah, ya untuk contoh 3 ini ya kalian cek sendiri ya. Ini merupakan transformasi linier ya. Oke, ini transformasi linier. Ya, jadi contoh 2 dan contoh 3 kalian cek sendiri ya. Agak sulit. Oke, sekarang kita lanjutkan ke beberapa sifat dasar dari transformasi linier. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat transformasi linier ya. Sifat-sifat transformasi linier. Jadi ada suatu teorema yang mengatakan misalkan T adalah transformasi linier dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Maka yang pertama, vektor 0 di V itu dipetakan ke 0 di W ya. Jadi saya kasih tanda saja. 0 yang di sini adalah 0 miliknya si V dan ini adalah 0 miliknya si W ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peta dari vektor negatif V itu adalah negatif dV ya untuk setiap V di V. Dan yang ketiga adalah TU min V ini sama dengan TU min TV ya untuk setiap U dan V di V. Ya, mari kita mencoba untuk buktikan yang pertama dulu. Bukti. Jadi kita bisa yang pertama ya. T0V sama dengan ya, 0. Itu kita bisa modifikasi menjadi T ya, 0 bilangan, 0 skalar dikalikan dengan sembarang vektor V. Kemudian gunakan sifat kelinearan dari T. 0-nya bisa keluar 0 kali TV ya, V-nya ini sembarang vektor di V ya. 0 kali TV ya sama dengan TV ini karena ada di V ya. Berarti 0 skala 0 dikalikan dengan vektor di V akan jadi 0 di V. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita modifikasi dengan cara serupa ya. T min V itu sama dengan T dikali skalar min 1 kali V ya.
min 1-nya bisa keluar karena skalar, jadi min 1 kali TV. Ya. Karena di ruang vektor, ini akan jadi min TV. Nah, kemudian sifat ketiga, ya ini sebagai sebenarnya akibat ya, akibat dari yang kedua, atau bisa dimodifikasi saja TU min V. U min V-nya kita buat jadi U tambah negatif V. Kemudian gunakan sifat kelinearannya jadi TU tambah apa? T min V. Gunakan sifat yang kedua yang sudah kita buktikan, T min V adalah min dV, jadi TU min dV. Saya rasa enggak sulit. Oke. Itulah sifat-sifat dasarnya. Ya, dengan bekerja dengan transformasi linear, sebenarnya kita mempermudah kita ya dalam mencari, salah satunya mencari bayangan setiap vektor dari ruang domainnya ya. Terlebih lagi kalau kita punya basis dari ruang vektor itu. Jadi misalkan saya punya T dari ruang vektor V ke ruang vektor W ya, dengan V-nya ini adalah ruang vektor berdimensi hingga, dengan V adalah ruang vektor berdimensi hingga. Ini transformasi linear ya. Transformasi linear dengan V-nya adalah ruang vektor berdimensi hingga. Ya, misalkan kita katakanlah, misalkan S ya. S ini adalah basis dari V. Ya, katakanlah V1, V2 sampai Vn, ini basis bagi V. Kalau kita punya sembarang vektor V, ya, sembarang vektor V di V, jadi misalkan kita punya sembarang vektor V di V, maka untuk mencari peta V oleh T, ya, ini dapat dengan mudah kita kerjakan dengan mencari dengan menyatakan dulu si V ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis, kemudian cari peta atau bayangan dari setiap vektor basisnya ya. Ya, kemudian kita gunakan sifat kelinearan dari T. Ya, jadi kalau kita punya V, maka kita bisa menyatakan V sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis V1, V2 sampai Vn ya. Jadi ada K1, K2 sampai Kn ya. Yang kita teruskan K1 V1 tambah K2 V2 sampai Kn Vn. Ini ya, untuk suatu K1, K2 sampai Kn di R ya. Tujuan kita sekarang akan mencari bayangan atau peta dari V ya. Itu berarti kita untuk mencari dV. Jadi dV sama dengan ini ya, peta dari sampai Kn Vn. Nah, karena T-nya adalah transformasi linear, maka kita bisa menggunakan sifat linearnya tadi, yaitu K1 TV1 tambah K2 TV2 sampai Kn TVN. Ya, jadi peta V oleh T kita bisa cari dengan mencari peta setiap vektor basis dari V ya. Kemudian sekalikan dengan nyatakan TV sebagai kombinasi linearnya dengan dari TV K1, K2 sampai Kn yang sudah kita dapatkan ketika kita menyatakan V sebagai kombinasi linear dari basis vektor-vektor basis di V tadi. Nah, jadi kita dengan mudah ya mencarinya hanya dengan, sebenarnya poinnya adalah mencari yang
pertama adalah mencari skala K1, K2 sampai Kn, ya. Kemudian mencari peta dari setiap vektor basis dari V, dan nyatakan kombinasi linear. Ya, contohnya, ya. Jadi sebenarnya tanpa biasanya kalau kita diberikan bayangan dari vektor-vektor basis tadi, tanpa diketahui aturan pengaitan dari transformasi linear tadi, kita bisa mendapatkan bayangan dari sembarang vektor, ya, vektor V di V tadi di domainnya tadi, dengan memanfaatkan peta dari basis-basisnya, vektor-vektor basisnya tadi, ya. Ya, contohnya misalkan kita tinjau misalkan suatu transformasi linear dari R3 ke R2, ya. R3 ke R2 ini adalah transformasi linear. Dengan ya, diketahui juga misalkan S ini adalah basisnya, misalkan adalah 1 1 1, ambil basisnya 1 1 1 1 1 0 dan 1 0 0. Ini basis bagi R3, basis bagi R3, ya. Ya, kalau ragu ya silahkan dicek apakah benar itu basis bagi R3. Diketahui pula peta dari setiap vektor basisnya, yaitu ini adalah 2-1 dan TV3 adalah sama dengan 4-3, ya. Nah, kita diminta sekarang mencari bayangan atau peta dari sembarang vektor di R3. Jadi carilah T, X1, X2, X3, X1, X2, X3. Ya, kemudian hitung yang pertama, ya. Yang kedua diminta menghitung peta dari misalkan 2 min 3 5. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyatakan si sembarang vektor di R3 ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis V1, V2, V3, ya, untuk mendapatkan skalar-skalarnya, yaitu K1, K2, K3. Nah, ini sama saja dengan, ya, lagi dan lagi kita bekerja dengan sistem persamaan linear, ya. Ya, jadi yang diketahui ini, ya, kita mau mencari peta dari sembarang vektor di R3, ya, jika diketahui peta dari vektor basisnya seperti ini, jadi vektor basisnya V1, V2, V3. Tentunya langkah pertama adalah karena kita tidak mengetahui aturan pengaitan dari T, kita gunakan tadi ide yang tadi adalah kita pertama ambil sembarang vektor di R3, ya, komponennya tadi X1, X2, X3. Ini kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis di R3. Jadi K1 1 1 1 tambah K2 1 1 0 tambah K3 1 0 0. Nah, dari sini kita selesaikan, ini akan menghasilkan sistem persamaan linear, ya. Menghasilkan sistem persamaan linear, diselesaikan akan mendapatkan nilai diperoleh K1-nya nanti akan sama dengan X3
sampai sini untuk sesi ini ya. Jadi yang kita dapatkan hari ini adalah pada video ini adalah tentang apa tadi definisi transformasi linear, contoh-contohnya, kemudian beberapa sifat dasar dari transformasi linear dan salah satu penggunaannya yaitu untuk mencari bayangan dari atau peta dari sembarang vektor jika kita diberikan suatu basisnya ya. Untuk sesi berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas tentang komposisi transformasi linear, kemudian daerah hasil dan kernel dari transformasi linear ya, dan beberapa sifatnya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya.